Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maisatun Anissa, saya dari Prodi D3 Keperawatan tingkat 1. Saya akan menjelaskan tentang sistem perkemihan manusia. Sistem perkemihan manusia. Sistem perkemihan adalah suatu sistem di mana terjadinya penyaringan darah sehingga darah terbebas oleh zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Akan diserap kembali oleh ginjal yang tidak dibutuhkan tubuh, akan larut di dalam air keluar berupa urin. Organ-organ penyusun sistem perkemihan yaitu 2 pasang ginjal, 2 pasang uretra, 1 vesika urinaria, 1 uretra. Ginjal merupakan organ terpenting untuk mempertahankan hemostasis cairan tubuh secara baik. Ginjal berwarna coklat kemerah-merahan berbentuk seperti biji kacang, terletak pada belakang peritoneum. Pada belakang peritoneum, sisi vertebra umbilis 3 yang melekat langsung pada dinding. Abdomen. Ginjal kanan sedikit lebih rendah dari ginjal kiri. Karena adanya lobus hepatidestra yang besar, fungsi ginjal untuk mengatur cairan dalam tubuh. Yang kedua, mengatur keseimbangan osmotik dan mempertahankan keseimbangan ion yang optimal dalam plasma. Yang ketiga, sebagai ekskresi sisa-sisa hasil metabolisme. Yang keempat, mengatur fungsi hormonal dan metabolisme. Selanjutnya, selubung ginjal. Selubung ginjal: 1. Kapsula fibrosa, 2. Kapsula adiposa, ketiga fascia renalis, dan keempat corpus adiposa pararenal. Terdapat nefron dalam ginjal. Nefron merupakan suatu unit fungsional di mana di setiap ginjal memiliki 1 juta neuron glomerulus. Yang kedua, tubulus proximal. Yang ketiga, lengkung refleks, tubulus distalis, dan ductus coligens. Glomerulus adalah bagian ginjal yang berfungsi untuk menyaring zat sisa dan membuang cairan serta elektrolit terlebih dari tubuh. Yang kedua, tubulus proximal. Tubulus proximal adalah tempat penyerapan kembali urin primer atau proses reabsorpsi. Tubulus collectivus adalah tabung sempit panjang dalam ginjal yang menampung urin dan nefron. Lengkung Henle adalah saluran ginjal yang melengkung pada daerah medula yang menghubungkan tubulus proximal dan tubulus distal. Selanjutnya, terdapat nefron dalam. Selanjutnya, tubulus distalis. Tubulus distalis bagian nefron di dalam ginjal yang merupakan saluran berkelok-kelok yang terletaknya jauh dari kapsula Bowman, tapi akan bermuara pada tubulus collectivus. Yang terakhir ada ductus coligens. Ductus coligens merupakan bagian pengumpul yang akan menerima cairan dan zat terlarut di dalam tubulus distal. Ductus coligens berjalan dari dalam berkas medula ke medula. Setiap ductus pengumpul yang berjalan ke arah medula akan mengosongkan urin yang telah terbentuk ke dalam pelvis ginjal. Selanjutnya, yang kedua, ureter. Ureter terdiri dari 2 buah saluran, masing-masing bersambung dari ginjal ke vesika urinaria. Panjangnya 25-30 cm. Panjang penampung 0,25 cm. Mempunyai 3 jepitan di sepanjang jalan.
Pita ginjal berhubungan dengan ureter. Jadi kaku ketika melewati tepi pelvis dan ureter menembus kantong kemih. Lapisan ureter, yaitu jaringan ultosa, ovid polor mukosa. Fungsinya mengalur ekskresi ginjal menuju kantong kemih. Vesika urinaria terletak tepat di belakang esta pelvis. Bagian ini tempat menyimpan urin terdapat dinding kuat. Bentuknya bervariasi sesuai dengan jumlah urin yang dikandung. Vesika urinaria waktu kosong terletak tepat pada avesila urinaria. Belakang tepi atas siapisis pubis. Selanjutnya uretra. Uretra merupakan saluran tempat keluarnya urin dari dalam tubuh. Dengan demikian, yang tersimpan pada kandung kemih dikeluarkan dari dalam tubuh melalui uretra. Selanjutnya, proses pembentukan urin. Yang pertama, filtrasi glomerulus. Terdapat air, garam, molekul-molekul buangan yang berukuran kecil, tersaring dan berpindah dari glomerulus ke kapsul Bowman. Yang kedua, reabsorpsi, yaitu nutrien seperti glukosa dan asam amino yang masih dibutuhkan tubuh diserap kembali dan masuk ke dalam darah pada tubulus contractus proxima. Yang ketiga, sekresi. Sekresi adalah ion hidrogen, kreatinin, ion potasium, dan obat-obatan seperti penisilin disekreasikan kembali melalui transport aktif dari darah ke tubulus contractus distal. Penyimpanan urin dan proses pengeluarannya dari dalam tubuh melalui urin, ginjal, ureter, dilanjutkan ke kantung kemih, dikeluarkan oleh uretra. Itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.